Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja saat ini dan seterusnya. Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi koneksi spiritual, Twin Flame, Soulmate, dan Karmic. Dan video ini adalah pembacaan energi Karmic Relationship periode Maret 2021. Dan ini tidak akan cocok untuk prosesi kehidupan kamu jika kamu tidak di fase ini. Karmic bisa saja berkaitan dengan Twin Flame. Karmic adalah karma buruk. Bukan orangnya, tapi hubungannya. Terkadang orangnya disebut karmik, kenapa? Karena dia menjalani karma buruk dengan seseorang. Tapi sesungguhnya ketika dia sudah lepas dari karma buruk, ya dia nggak jadi karmik lagi. Setiap karmik berpotensi juga memiliki twin flame. Saat ini mungkin dia karmik dalam suatu hubungan, tapi di sisi lain kehidupannya mungkin dia adalah divine feminine dari twin flame connection yang divine masculine entah kemana belum dia ketemukan, atau sebaliknya dia adalah divine masculine dari twin flame connection yang divine feminine-nya bersamanya misalnya. Oke? Jadi jangan bingung lagi untuk posisi karmic, soulmate, dan twin flame-nya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video-video zodiak kamu setiap bulannya, silahkan subscribe channel New Crystal Tarot. Dan jika kamu ingin menonton video-video di channel New Crystal Tarot atau NCT, join ke member ya, dengan 50.000 satu bulan. Kamu bisa dapat akses menonton video-video di channel NCT lebih awal sebelum saya post ke publik. Oke, untuk kartu relationship periode Maret 2021. Oke, karmic relationship. Satu kartu The Lovers. Wow. Three of Swords. Kemudian ada The Chariot. Kemudian ada King of Wands. Ten of Pentacles. Nggak kelihatan ya. Oke. Ace of Pentacles, Six of Swords, Four of Wands. Wow, ini karmic posisinya happy banget nih ya. Dan ada Queen of Cups. Satu kartu lagi, Age of Cups. Di bottom of the deck-nya ada Page of Pentacles. Karmic relationship. Saya membacanya secara kolektif ya. Page of Pentacles. Saat ini karmic relationship berada pada situasi melihat peluang. Mungkin di sini melakukan perjalanan. Memiliki ide kreatif yang dia lakukan. Di masa yang lalu di sini ada King of Wands yang pasif. Jadi karmic di sini dalam satu hubungan di mana divine masculine-nya pasif, nggak memperjuangkan dia, seperti tidak memperdulikan dia. Oke, jadi dia ngerasa perlu mencari kestabilan hidup sendiri, perlu memperjuangkan kehidupannya sendiri. Dengan adanya The Lovers di sini sepertinya dia menemukan seseorang yang lebih baik dari pasangannya sebelumnya, lebih perhatian, lebih sejiwa, ya, The Lovers. Dan ada situasi celebration juga yang dilakukan secara bersama. Jadi ini bisa saja pertemuan kembali, reunion. Dan Three of Swords ya,
Tapi memang dia masih kecewa, dia masih sakit hati sekali terhadap perlakuan dari divine masculine yang nyuekin dia atau tidak memilih dia. Seperti meninggalkan dia ketika dia sangat membutuhkan divine masculine. Jadi di sini kebanyakan energi divine feminine ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada Ten of Pentacles, Six of Swords, dan Four of Wands. Ada sebagian karmik di sini kalau single ini akan menikah. Tapi saya rasakan ini terlalu terburu-buru dengan Page of Pentacles. Terlalu terburu-buru dalam menerima. Mungkin dia di sini ingin lepas dari situasi divine masculine. Jadi pelariannya adalah seseorang yang datang dengan energi The Lovers ini yang mengajak dia untuk berkomitmen dan langsung menikah. Dengan Six of Swords, dia di sini mencoba untuk lari dari kenyataan, lari dari situasi sulitnya. Dia memilih jalan pintas. Tidak ingin terlalu lama berlarut dalam situasi tidak menentu. Dia langsung mencari kepastian, dan ketika dia nemu kepastian, ya udah dia terima, dan mungkin ada yang menikah di sini karmik. Oke. Ace of Pentacles di sini adalah situasi dia yang memang ingin mendapatkan kejelasan harapan dari sisi keuangan. Karena di sini Queen of Cups, dia tidak tahan menderita. Dia tidak tahan terlalu lama dalam perjuangan hidupnya seorang diri. Jadi kalau di masa yang lalu terlihat dia seperti bergonta-ganti pasangan ya, atau ada sebagian karmik yang terlalu melekat kepada pasangannya karena dia memang sulit untuk menerima kenyataan single. Dia akan langsung mencari pengganti. Mungkin ini rasa malu juga, kecil hati terhadap lingkungannya, atau ada rasa dendam kepada mantannya di masa yang lalu, takut dibilang gak laku, takut dibilang gak ada yang mau. Jadi dia seperti tebar pesona. Nah, kemudian ada yang nangkep pesonanya yang langsung dia ikat. Dia kejar terus. Nah, di sini saya lihat ada yang menikah. Ada yang mendapatkan Ten of Pentacles ya, pencapaian. Jadi mungkin dia dapat seseorang yang benar-benar finansialnya yang dia butuhin. Atau di sini yang sesuai lah dengan tipikal dia. Tapi tetap saja ini kemelekatan dengan kesuksesan seseorang. Dan hadirnya The Chariot, tapi dia tahu bahwa hubungannya saat ini tidak berdasarkan cinta, tapi seperti kesepakatan. Karena di sini The Lovers, bukan Two of Cups. The Lovers ini biasanya berbicara tentang nafsu, pertemuan yang menggebu, tidak dengan pondasi yang kuat. The Chariot, dia ngerasakan saat ini justru semakin tertantang, justru semakin banyak masalah yang datang di dalam kehidupannya. Karena di sini ada Eight of Cups. Mungkin dia sedang sakit, kesehatannya menurun, atau pasangannya di sini kesehatannya menurun. Jadi dia ngerasa satu sisi dia terpenuhi, tapi satu sisi dia ngerasa kosong. Dia ngerasa tetap kurang dari apa yang dia ingin capai. Oke. Ada sesuatu yang hilang yang dirasakan karmik saat ini. Kalaupun dia saat ini bersama seseorang, bersama suaminya, dia ngerasa kosong. Karena yang dia pikirkan, yang dia rasakan adalah cintanya yang dulu pernah dia perjuangkan, namun tidak dipedulikan. Perjuangannya diabaikan. Ada sebagian karmik di sini yang mendapatkan suami kaya raya atau public figure, sehingga dia mendapatkan satu posisi di mata masyarakat. Tapi tetap saja hubungan yang dijalani kosong. Dia masih saja mengharap seseorang yang pernah memberikan harapan kepada dia. Ada sebagian di sini karmik yang saya bacakan ini alur mundur, ya. Ada sebagian karmiknya di sini dia sudah menikah, The Lovers ya, sudah menikah, kemudian ketemu dengan seseorang yang lain di luar sana.
Bisa saja itu koneksi twin flame-nya. Dan saat ini dia menjalani karmic relationship bersama pasangannya. Ada yang lebih dulu ketemu seseorang yang dia cintai, kemudian dia memilih menikah dengan orang ini. Tapi hatinya, pikirannya masih kepada seseorang yang pernah dicintainya. Intinya saat ini memang karmik tidak berada dalam hidup yang bahagia bersama dengan pasangannya. Karena ada hal-hal yang ganjel di dalam hatinya dan memaksa dia untuk bertahan, memaksa dia untuk selesaikan perang ini, perang perasaan ini, agar dia bisa mendapatkan hasil akhir yang baik. Tapi semakin dia menjalani kehidupan ini bersama dengan karmic relationship-nya, semakin dia ngerasa gak bisa keluar, karena dia gak dapatkan pintu utama yang terbaik untuk keluar dari situasi ini. Sudah terlibat terlalu dalam pada hubungannya dengan divine maskulin dalam karmic relationship ini ya. Dengan Page of Pentacles saya merasakan di sini akan ada pendidikan baru, upaya untuk belajar lagi, kuliah lagi. Jadi ini seperti sebagian karmik mungkin di sini akan menjalani pendidikan baru. Dia sudah punya ide, mungkin saya perlu untuk melanjutkan sekolah di sini. Jadi kalau di masa sebelumnya ada karmik yang sekolahnya putus, pendidikannya terputus, kuliahnya terputus, pada periode ini 2021 di bulan Maret akan terfikir untuk nyambung lagi pendidikan yang pernah terputus, karena dia di sini memiliki seperti modal ya, finansialnya sudah stabil. Dan dia di sini juga berada dalam situasi yang hampa, Ace of Cups dengan pasangannya. Jadi dia lebih berpikir positif. Lebih baik saya sekolah lagi. Dengan bersekolah akan ketemu dengan teman-teman yang positif dan kemudian akan mendapatkan level pendidikan, karir, dan mungkin di sini juga akan sangat menjadi bekal positif untuk di masa yang akan datang. Jadi saya merasakan di sini divine feminine dari karmic relationship yang terbaca oleh saya energinya di sini sangat positif. Karena dia berpikir positif, menerima kenyataan situasinya terjadi seperti ini. Toh dia juga bertemu dengan pasangannya, bukan dipaksakan tapi memang bertemu secara real, secara alami, natural. Dan karena dia ngerasa inilah yang terbaik dan dia terima. Keterburu-buruannya menikah pada saat itu karena dia takut kehilangan orang ini juga yang saat ini menjadi pasangannya. Yang kedua, karena memang sesuai dengan tipikalnya. Kalaupun hatinya kosong saat itu, saat ini juga masih kosong, masih serasa hampa, tapi dia lebih berpikir mungkin ini jodoh, sehingga dia lebih menerima kenyataan. Siapapun dia yang saya sebutkan, apakah kamu yang maskulin ataukah kamu yang feminin, artinya jika kamu terlibat dalam koneksi relationship, salah satu dari kalian akan berpikir untuk pendidikan lanjutan. Dan Six of Swords ya, ini jauh. Jadi bisa saja keluar kota, keluar negeri. Oke. Dan ada celebration juga. Jadi saya merasakan di sini ada harapan ini akan membuat satu babak baru dalam kehidupan karmik. Salah satunya ya. Sepertinya dia memang sangat bahagia untuk bisa melanjutkan pendidikan. Karena ini sudah lama terabaikan atau ditunda. Positif ya. Saya akan coba shuffle bottom of the deck-nya. The Magician. Tapi tidak memutuskan begitu saja. Sepertinya yang ingin melanjutkan pendidikan di sini memiliki penasehat spiritual ya. Jadi dia selalu konsultasi tentang apa yang harus dia lakukan ke depan. Dengan Six of Pentacles ya, dia nggak apa-apa kalau di sini berkorban beberapa uang
untuk mendapatkan nasihat positif terkait dengan pengembangan spiritualnya. Tapi ini adalah bagian dari karma baik yang dia tanam, yang suatu hari akan menjadi dharma bagi kehidupannya. The Magician ini juga adalah ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang level tinggi. Jadi yang ingin dia pelajari ke depannya bukan hanya ilmu logika, tapi juga ilmu irasional. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan logika dan irasional. Dan saat ini dengan kartu The Magician, karmik salah satunya, siapapun energinya yang kebaca paling dominan di sini, dia berada di jembatan atau transisi antara dunia rasional dengan dunia irasional. Tapi di sini dia akan mencari di mana potensinya, di mana talentanya yang bisa dia kembangkan. Ada The Devil, wow. Dan ada King of Swords. Oke, siapapun kamu yang terkoneksi di sini, hati-hati terhadap godaan dan rayuan. Mungkin di sini ada King of Swords ya. Ada seseorang yang akan mencoba mendekati kamu, merayu kamu, memuji-muji kamu, tapi dia memiliki kepentingan. Bisa saja kepentingan ini karena materi, bisa saja karena untuk dekat sama kamu dan memanfaatkan kamu, bisa saja itu terjadi. Karena dia melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki potensi, seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan, misalnya sedikit bantuan. Oke. Jadi ada orang-orang di sekitar karmic relationship ini yang menolong si karmic ini ingin mendapatkan seperti upah, bayaran, ya tidak tulus deh bantu dengan kartu The Devil. Oke. Jadi di sini mungkin ada sedikit ujian yang terkait dengan hubungan karmic relationship, dan mungkin tidak akan cocok untuk semua karmic di sini ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya dari channel ini ya. Yang ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia, melalui channel New Kristal Tarot Indonesia. Di deskripsi video itu ada alamat WhatsApp, ID Line, dan Telegram. Silakan hubungi untuk mempertanyakan harga, jangan sungkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.